Mari kita pelajari firman Tuhan bersama dengan khotbah berjudul, Mereka yang adalah umat Tuhan dan mereka yang bukan. Hanya dengan melihat secara lahiriah, sulit membedakan antara mereka yang adalah umat Tuhan dan mereka yang bukan. Namun, Tuhan telah memberikan cara bagi kita untuk membedakan siapa umat Tuhan di antaranya. Jadi, hari ini, marilah kita belajar tentang pentingnya Paskah dan bagaimana membedakan antara mereka yang adalah umat Tuhan dan yang bukan. Karena Paskah Perjanjian Baru memungkinkan kita memiliki harapan yang lebih besar untuk kerajaan sorga yang kekal, kita harus membimbing banyak jiwa untuk memeliharanya. Kehendak Tuhan yang terkandung dalam Paskah adalah yang paling penting. Itu karena Tuhan adalah subjek dari keselamatan kita. Seberapa besar nilai yang Tuhan berikan pada Paskah, dan bagaimana Dia memandangnya? Apakah kehendak Tuhan tentang Paskah? Mari kita temukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dengan membuka Bilangan pasal 9. Mari kita lihat pasal 9 ayat 1. Mari kita lihat Bilangan pasal 9 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir, orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Ini kehendak siapa? Melalui Paskah, Tuhan pasti akan memberikan berkat kerajaan sorga yang kekal, keselamatan abadi, dan pengampunan dosa. Kehendak Tuhan yang mendalam ini terkandung dalam kebenaran Paskah. Itulah sebabnya Tuhan berkata, orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Namun, menurut hukum Perjanjian Lama, mereka yang menyentuh mayat menjadi najis selama seminggu, dan jika Paskah jatuh dalam masa tersebut, mereka tidak dapat ikut serta di dalamnya. Bagi orang-orang ini, Tuhan memberikan kesempatan untuk merayakan Paskah yang kedua. Mari kita beralih ke ayat 6. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Lalu berkata kepadanya, sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Lalu jawab Musa kepada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Karena Paskah harus dirayakan dalam situasi apapun, Tuhan mengizinkan mereka yang tidak dapat berkumpul di Bait Suci Yerusalem untuk merayakannya di bulan kedua. Menurut ayat 5, orang Israel merayakan Paskah pada waktu senja pada tanggal 14 bulan pertama, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Namun, Tuhan memberikan kesempatan kedua, 1 bulan kemudian kepada mereka yang dalam situasi khusus yang membuat mereka tidak dapat merayakan Paskah di bulan pertama. Itulah mengapa dalam ayat 11, ada tertulis, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya, beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan 1 tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. Ayat 13. Sebaliknya orang yang tidak najis, dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu, apa yang terjadi padanya? Harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Siapa yang mengatakan hal ini? Tuhan mengungkapkan kehendaknya melalui seorang yang bernama Musa. Apa yang akan terjadi pada mereka yang lalai merayakan Paskah? Tuhan berkata, mereka akan dilenyapkan dari antara orang-orang. Dengan kata lain, karena dalam Filipi pasal 3 ayat 20 tertulis, kewargaan kita adalah di dalam sorga, apa yang akan terjadi dengan kewargaan mereka? Mereka akan dicabut kewargaannya karena tidak memenuhi syarat sebagai warga negara.
Kehendak dan maksud siapakah ini? Itu adalah kehendak dan maksud Tuhan. Saat menginjil, kita mendorong orang lain, Anda harus merayakan Paskah. Namun, orang sering menjawab, yang penting adalah memiliki iman kepada Tuhan, apakah kita merayakan Paskah atau tidak. Namun, bukankah percaya kepada Tuhan berarti, kita harus mengikuti dan memelihara semua ajaran Tuhan? Jika kita percaya kepada Tuhan, adalah tugas dan pola pikir alami kita untuk mengikuti ajarannya. Namun, jika seseorang mengaku percaya kepada Tuhan tetapi tindakannya tidak mencerminkan imannya, maka itu tidak dapat dianggap sebagai iman yang sejati kepada Tuhan. Lalai merayakan Paskah, mereka harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ini adalah perintah Tuhan. Jika kita melihat sekeliling kita hari ini, ada banyak gereja. Seperti yang Alkitab ungkapkan, sebanyak pasir di tepi pantai, ada begitu banyak orang seperti itu di desa global saat ini. Namun, jika mereka tidak merayakan Paskah, di mana mereka semua berdiri? Dari mana mereka akan dilenyapkan? Mari kita coba menjelaskannya secara sederhana. Itu berarti mereka bukan umat Tuhan. Bukan penghakiman kita, melainkan penghakiman Tuhan yang mengatakan demikian. Jika Tuhan telah membuat penghakiman dan keputusan seperti itu, dapatkah mereka memiliki kerajaan sorga dan keselamatan? Mereka sama sekali tidak dapat memiliki keduanya. Itulah sebabnya, ketika Yesus datang ke bumi ini, untuk siapa Dia menetapkan Paskah? Dia mengatakan bahwa itu ditetapkan untuk kita. Bukankah Tuhan berulang kali mengajarkan dan menekankan hal ini kepada kita? Paskah mengandung berbagai makna, janji, dan arti. Namun di atas segalanya, perintah untuk merayakan Paskah memang merupakan perintah Tuhan, kebenaran berharga yang mencerminkan kehendak dan maksud-Nya. Jadi, hanya mereka yang merayakan Paskah hari ini yang dapat dianggap sebagai orang percaya kepada Tuhan, dan dengan percaya diri memperkenalkan diri sebagai umat Tuhan yang memiliki kewargaan di sorga. Semuanya, tolong pikirkan tentang kewargaan sorgawi. Apa yang dimaksud dengan kewargaan? Bisakah kalian tinggal di negara itu atau tidak? Kalian pasti bisa tinggal di negara itu. Kalian dan saya memiliki kewargaan sorgawi. Apa yang membuktikan ini? Bukankah perjanjian Tuhan melalui Paskah membuktikan hal ini? Itulah sebabnya ada tertulis dalam Bilangan pasal 9, jika ada orang yang tidak merayakan Paskah, ia harus dilenyapkan dari umat Tuhan. Ini adalah keputusan dan kehendak Tuhan, itu adalah hukum sorga. Namun demikian, ada banyak orang di bumi ini yang tidak merayakan Paskah, tetapi mengaku percaya kepada Tuhan, dengan mengatakan, aku bisa masuk ke sorga. Aku bisa memperoleh pengampunan dosa. Aku bisa diselamatkan. Namun, kita harus memahami dengan jelas bahwa ini adalah tipu muslihat mereka dan bukan kehendak Tuhan, dan kita tidak boleh tertipu oleh mereka. Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita, lalai merayakan Paskah, mereka harus dilenyapkan dari umat-Nya. Itulah sebabnya Tuhan bahkan memberi kesempatan sekali lagi di bulan kedua, bagi mereka yang tidak bisa merayakan Paskah di bulan pertama, karena keadaan yang tidak bisa dihindari. Namun, jika mereka masih tidak merayakannya, maka mereka tidak dapat lagi dianggap sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan ayat 14. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Tuhan dengan tegas memerintahkan, orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya, dan menekankan bahwa itu harus dirayakan terlepas dari keadaan apapun. Namun, menurut hukum Musa Perjanjian Lama, mereka yang menjadi najis karena mayat, dilarang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sampai mereka disucikan. Sebab itu, Tuhan mengizinkan Paskah dirayakan lagi di bulan kedua,
bagi mereka yang mau tidak bisa merayakannya di bulan pertama. Dengan cara ini, Paskah mengandung kehendak dan maksud Tuhan yang menekankan pentingnya hal itu. Tuhan sudah mengetahui dan menubuatkan apa yang akan dikatakan umat manusia di zaman ini. Mari kita pergi ke Matius pasal 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Lalu, jika kita perhatikan perkataan bilangan pasal 9 persis seperti apa adanya, dapatkah mereka yang tidak merayakan Paskah masuk ke dalam kerajaan sorga? Mereka harus dilenyapkan dari umatku. Ini adalah hukum sorgawi yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Tidak dapat disangkal kesalahan besar untuk berpikir bahwa kita dapat memasuki kerajaan Tuhan dengan mengubah atau mengganti hukum sorga secara sewenang-wenang. Inilah sebabnya mengapa Yesus menjelaskan hal ini sekali lagi dalam ayat 21, dengan mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan, apa yang dia lakukan, kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Bukankah ini berarti bahwa hanya mereka yang mengikuti kehendak Tuhan yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan dan menjadi umat Tuhan? Dilenyapkan dari umat Tuhan berarti tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal, bukan? Mari kita lanjutkan dengan ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan menyatakan kehendaknya yang sangat keras dan berkuasa dengan mengatakan, jika tidak merayakan Paskah, dia harus dilenyapkan dari umatku. Meskipun Tuhan memberikan peringatan yang begitu jelas, orang-orang ini tidak mengikuti ajaran, hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Dengan kata lain, mereka melakukan pelanggaran hukum. Jadi, apa yang Yesus katakan kepada mereka? Bahkan jika kamu telah bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, dan melakukan banyak mukjizat yang membuat orang disesatkan, enyahlah daripadaku. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Haruskah kita hanya mendengar firman Tuhan dan tidak mempraktikannya? Tidak. Terlepas dari peringatan keras Tuhan, lalai merayakan Paskah, mereka harus dilenyapkan dari umatku. Bagaimana jika mereka hanya mendengar firman dan tidak merayakan Paskah? Mari kita lihat apa yang terjadi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini berarti bahwa meskipun mereka mengaku sebagai umat Tuhan, jika mereka tidak merayakan Paskah, Tuhan tidak akan mengakui mereka sebagai umatnya. Mereka mungkin berpikir bahwa hanya menghadiri gereja, berarti bahwa Tuhan mengakui mereka, tetapi pada kenyataannya, inilah cara Tuhan membedakan antara mereka yang adalah umat Tuhan dan mereka yang bukan. Sangatlah penting untuk memahami perbedaan yang tegas ini dalam kerajaan Tuhan. Itulah sebabnya judul hari ini adalah mereka yang adalah umat Tuhan dan mereka yang bukan. Siapakah umat Tuhan yang sejati? Siapakah orang-orang ini yang merayakan Paskah, kebenaran perjanjian baru? Tuhan mengakui mereka dengan mengatakan, kamu adalah umatku. Tuhan telah bersaksi tentang hal itu, dan Tuhan telah memberikan bukti untuk itu. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak merayakan Paskah?
Tuhan akan berkata, mereka akan dilenyapkan dari umatku. Dengan kata lain, mereka telah kehilangan kualifikasi sebagai umat Tuhan. Ada banyak gereja di seluruh dunia seperti pasir di pantai. Namun, jika ditanya, apakah Anda merayakan Paskah? Mereka menjawab, kami tidak pernah merayakan Paskah. Maka, terlepas dari pengakuan mereka, saya percaya kepada Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar mengakui mereka? Apa yang Tuhan katakan dalam Matius pasal 7 ayat 23? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka mungkin berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Tidak peduli bagaimana mereka menyatakan bahwa mereka telah percaya kepada Tuhan secara mutlak dan sungguh-sungguh, di mata Tuhan, mereka tidak pernah menjadi umat-Nya. Makanya, kalian harus rajin memberitahukan kehendak Tuhan yang penting ini kepada dunia. Tuhan menyampaikan kehendak-Nya melalui Musa, dan Musa pada gilirannya menyatakan dan memberitahu orang-orang tentang semua ajaran yang dia terima dari Tuhan. Kita juga harus menjalankan peran itu. Kita harus memberitakan kebenaran yang telah kita dengar dan pelajari kepada semua orang di sekitar kita. Inilah kehendak Tuhan, lalai merayakan Paskah, mereka harus dilenyapkan dari umatku. Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa orang seperti itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi umat Tuhan. Dan dalam perjanjian baru, Yesus juga berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Inilah saatnya bagi kita untuk menyadarkan orang-orang di dunia akan kehendak Tuhan, dengan mengatakan, lihatlah posisimu saat ini. Bukankah Anda berada di posisi di mana Tuhan akan berkata, enyahlah daripadaku, hai kamu yang melakukan kejahatan, marilah kita memberitakan kehendak Tuhan dengan rajin, apakah mereka menerimanya atau tidak. Mari kita beralih ke kitab Yesaya pasal 51. Yesaya pasal 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa. Di mana bangsa-bangsa ini di sini memiliki kewargaan mereka? Kewargaan mereka ada di sorga. Jadi, Tuhan berkata, hai umat Tuhan yang memiliki kewargaan sorgawi, perhatikanlah suaraku. Dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran, yaitu hukum, akan keluar daripadaku. Hukum yang keluar dari Tuhan. Di zaman Perjanjian Lama, Tuhan menyatakan hukum Perjanjian Lama melalui Musa, dan bukankah dinubuatkan bahwa Tuhan akan menyatakan hukum baru dari Sion di zaman Perjanjian Baru? Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa, kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang dan penduduknya akan mati seperti nyamuk, tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan apa? Menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Karena topik hari ini adalah Paskah, marilah kita memikirkan Paskah secara khusus. Lalai merayakan Paskah, mereka harus dilenyapkan dari umatku. Bukankah Tuhan dengan sangat tegas menyatakan hukum Paskah? Karena itu, Tuhan berkata, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Ada orang yang memfitnah kita dengan mengatakan, mereka adalah legalis yang memelihara hukum Musa, hanya karena kita merayakan Paskah. Karena mereka tidak merayakan Paskah, mereka akhirnya menggambarkan kita secara negatif untuk membenarkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya, di sini, dalam ayat ini, Tuhan menyuruh kita untuk tidak memperhatikan kata-kata mereka. Maksudnya, dengarkan saja perkataanku. Fokus hanya pada apa yang telah kuajarkan kepadamu untuk diikuti. Bukankah Dia memberi kita pesan ini agar kita tidak tergoyah oleh rintangan mereka?
Mari kita lihat lagi ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab mengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba, tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Mari kita beralih ke ayat 11. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk kemana? Masuk ke Sion. Bukankah Sion adalah kota pertemuan raya Tuhan? Apakah Paskah adalah hari raya Tuhan atau bukan? Karena itu, mereka yang tidak merayakan Paskah tidak tahu di mana Sion berada, sehingga mereka tidak memasuki Sion dan akhirnya menjadi orang-orang di luar Sion. Bukankah itu menjadi jelas bagi kita? Masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Mari kita beralih ke ayat 16. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, siapakah mereka? Engkau adalah umatku. Ada tertulis bahwa hanya mereka yang tinggal di Sion yang disebut umatku oleh Tuhan. Inilah sebabnya mengapa kita perlu mengajar banyak gereja di dunia saat ini yang tidak merayakan Paskah. Memang ada di antara mereka yang tertipu karena kurangnya pengetahuannya. Kita harus memberitahu mereka. Kita harus memberitahu semua orang tentang Paskah, sehingga semua orang dapat kembali ke Sion, tempat Bapa dan Ibu tinggal. Kita harus bisa memberitakan Paskah dengan anggun kepada banyak orang di sekitar kita yang belum mengenal Paskah. Sejauh ini, kita menegaskan melalui Alkitab bahwa Tuhan menganugerahkan kasih karunia keselamatan kepada mereka yang merayakan Paskah dan mengakui mereka sebagai umat-Nya. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi pada mereka yang tidak mengikuti perkataan perjanjian Tuhan dengan membuka Yeremia pasal 11 ayat 1. Mari kita lihat Yeremia pasal 11 ayat 1. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan, bunyinya, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Apakah hasil mereka? Apakah Paskah juga merupakan perkataan Tuhan? Itu adalah perkataan perjanjian Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi siapa? Menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Siapakah mereka yang mendengar dan melakukan perkataan perjanjian ini? Ada tertulis bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang sejati, umat Tuhan. Tuhan telah membuat perbedaan yang jelas melalui Paskah, menandai mereka yang tidak menaati perjanjian ini sebagai bukan umat-Nya. Semuanya, jika kalian ingin masuk sorga dan diselamatkan dari hukuman neraka yang kekal, kalian pasti harus memiliki hikmat untuk membedakan perkataan yang Tuhan telah beritahukan kepada kita di dalam Alkitab. Mari kita lihat ayat 4. Yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya, ya Tuhan. Ayat 6. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Bukankah ini mengajar kita untuk mengikutinya tanpa gagal? Ayat 7. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir,
Sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus, dengarkanlah suaraku. Dengan kata lain, kita memberitakan firman Tuhan yang tertulis dalam Bilangan pasal 9, bahwa mereka akan dilenyapkan dari orang-orang jika mereka tidak merayakan Paskah. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat, maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Apa hasilnya? Firman yang tertulis dalam pasal 11 ayat 3, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, diterapkan pada mereka. Ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Meskipun Tuhan menunjukkan kepada mereka hatinya yang tulus, yang digambarkan dalam Alkitab untuk merayakan Paskah. Mereka menolak mendengarkan firman-Ku dan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Oleh karena itu, karena gereja-gereja saat ini tidak merayakan Paskah, meskipun mereka berseru, Tuhan, Tuhan, dengan bibirnya, siapakah yang sebenarnya mereka sembah? Mereka menyembah dewa matahari melalui ibadah hari Minggu, Natal, dan penyembahan salib. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Ayat 11. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya, aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari, dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Tuhan menetapkan hukum dan peraturan kehidupan untuk membuka jalan kembali ke sorga, bagi para pendosa yang berdosa di sorga dan diusir ke bumi ini, namun terlepas upayanya untuk memberitahukannya kepada seluruh umat manusia, mereka menolak mendengarkan. Saat ini, orang-orang memelihara ibadah hari Minggu setiap minggu dan Natal setahun sekali. Karena penyembahan dewa matahari yang tidak masuk akal ini dilakukan secara terbuka, di gereja yang mengaku percaya kepada Tuhan, kita harus memberitahu semua orang di zaman ini, bahwa Tuhan membedakan kebenaran dan kesalahan, memisahkan mereka yang adalah umat-Nya dan mereka yang bukan umat-Nya. Tuhan yang adil telah memerintahkan kita untuk memberi semua orang kesempatan. Semua ajaran Tuhan adalah faktor yang sangat penting yang menentukan apakah kita adalah anak-anak Tuhan dan umat-Nya, dan apakah kita memenuhi syarat untuk kewargaan sorgawi atau bukan. Oleh karena itu, kita tidak boleh melupakan hal tersebut. Saya berharap agar para anggota Sion dapat dengan jelas memberitakan kehendak Tuhan melalui Alkitab, bahwa jika ada orang yang benar-benar ingin menjadi umat Tuhan, mereka harus merayakan Paskah. Saya berdoa agar dengan melakukan hal itu, semua keluarga dalam iman akan diberkati, dan semua saudara dan saudari di Sion akan dapat mengumpulkan lebih banyak lagi pahala di kerajaan sorga yang kekal. Dengan ini, saya akan mengakhiri khotbah. Terima kasih banyak.